Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu siswa memimpin doa. Ya Faza, silakan pimpin doa untuk teman-temannya. Amin. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini, adakah yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Pintar sekali anak-anak ibu. Nah, ayo kondisikan dulu tempat duduk kalian, rapikan dulu. Yaitu yang belakang diluruskan sama depannya. Jangan lupa dicek setiap laci kalian, di bawah bangku kalian, dan setiap sudut ruangan ya, apakah ada sampah. Kalau ada sampah, kita harus membuangnya ke tempat sampah. Jika kelas kita bersih, kita akan nyaman untuk menempatinya dalam proses pembelajaran nanti. Nah, sudah bersih semua ya? Sudah nyaman kan? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu memiliki satu tayangan video. Ibu akan menampilkan video tersebut. Kalian harus memperhatikannya dan jangan ramai ya. Hai semuanya, yuk kita belajar unsur-unsur lingkaran. Lingkaran ialah bangun datar yang terbentuk dari sekumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan, yang memiliki jarak sama besar terhadap pusat lingkaran. Sebuah lingkaran memiliki unsur-unsur tertentu yang berbeda dengan bangun datar yang lain. Berikut ini akan diuraikan unsur-unsur lingkaran beserta penjelasannya. Titik pusat adalah titik yang berada tepat pada bagian tengah lingkaran. Kalau kalian perhatikan ketika menggunakan jangka, tumpuan pada jangka merupakan titik pusat lingkaran yang kalian gambar. Jari-jari merupakan garis penghubung antara titik pusat dengan tepi lingkaran. Biasanya dilambangkan dengan huruf R, sedangkan diameter merupakan garis yang melalui titik pusat tepat membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Dengan begitu, diameter panjangnya adalah 2 kali jari-jari. Juring adalah daerah yang diapit oleh 2 buah jari-jari. Bagian kuning merupakan juring kecil, sedangkan bagian biru merupakan juring besar. Sedangkan busur merupakan garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Busur kecil dan busur besar. Selanjutnya ada tali busur, yaitu garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada keliling lingkaran, tapi tidak melalui titik pusat lingkaran. Kemudian tembereng, merupakan daerah yang berada dalam lingkaran, dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Yang terakhir ada apotema, yaitu garis tengah antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Apotema selalu tegak lurus dengan tali busur. Nah, sekarang kalian tahu kan kenapa ini disebut dengan jari-jari sepeda? Nah, ada yang tahu tidak? Tayangan video tadi menampilkan tentang apa sih? Ada yang tahu? Yang tahu? Tunjuk tangan ayo, siapa yang berani? Ya? Ya, lingkaran, benar sekali. Ada yang tahu lagi? Ya, unsur-unsur lingkaran. Video tadi menampilkan tentang unsur-unsur lingkaran. Tujuan pada pembelajaran pagi hari ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan, menghitung, mengidentifikasi, serta menyelesaikan masalah unsur-unsur lingkaran, yaitu diantaranya busur, tali busur, dan juring. Cakupan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini diantaranya adalah hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran, yaitu tentang unsur-unsur lingkaran. Adapun teknik penilaiannya yaitu ada penilaian sikap,
Ada penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Penilaian pengetahuan berupa tertulis dan lisan, dan juga penilaian keterampilan berupa laporan. Serta penilaian lanjutan berupa pembelajaran remedial dan penilaian pengayaan. Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok belajar ya. Jadi satu kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Langsung menyesuaikan ya tempat duduknya. Nah, sekarang Ibu miliki tutup gelas. Siapa yang tahu tutup gelas ini berbentuk apa? Ya, betul sekali. Tutup gelas ini berbentuk lingkaran. Jadi lingkaran juga merupakan suatu bentuk bangun datar. Nah, anak-anak siapa yang bisa memberikan contoh benda-benda yang berbentuk lingkaran? Ya, betul, ada uang logam, lalu apa lagi? Tutup botol, ya betul. Lalu apa lagi? Piring. Sekarang kalian buka buku kalian halaman 61 ya anak-anak. Coba amati gambar yang terdapat pada buku tersebut bersama teman-teman sekelompok kalian. Setelah itu, kalian tuliskan hasil pengamatan kalian di buku tulis kalian masing-masing. Mengerti anak-anak? Gambar yang terdapat pada halaman 61. Di sana ada gambar apa saja anak-anak? Ya, ada gambar hula hoop, terus apa lagi? Ada gambar roda, apalagi? Ada gambar jam dinding, dan ada gambar biang lala. Dari keempat gambar tersebut berbentuk apa anak-anak? Ya, betul sekali, berbentuk lingkaran ya. Sekarang kalian perhatikan kembali gambar roda sepeda. Di dalam roda tersebut terdapat jeruji dengan panjang yang sama dan berpusat pada porosnya. Gambar selanjutnya ada jam dinding. Pada jam dinding terdapat jarum panjang dan jarum pendek yang berpusat pada titik pusatnya. Selanjutnya ada permainan biang lala. Biang lala tersebut juga bertumpu pada porosnya. Nah, dari contoh-contoh benda-benda tadi, siapa yang bisa menjelaskan apa itu lingkaran? Ayo tunjuk jari. Ya, betul sekali. Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Jadi, kalau Ibu menggambarkan banyak titik-titik tanpa ada celah, maka akan berbentuk menjadi lingkaran. Tapi ada syaratnya. Titik-titik itu harus berjarak sama terhadap titik tertentu. Misalnya, Ibu mempunyai di sini titik A, mempunyai titik A di sini ya. Titik A. Di sini titik B. Nah, titik A dan titik B ini harus berjarak sama dengan titik tertentu. Nah, misalnya titik tertentu di sini, Ibu namakan titik O. Jadi, titik A dan titik B ini bertumpu pada suatu poros tertentu, suatu titik tertentu. Jadi, jarak antara A dan O sama dengan jarak antara B dan O. Ini ya, jaraknya A dan O sama dengan B dan O. Nah, O ini disebut titik pusat, yaitu pusat pada lingkaran. Sedangkan jarak antara A dan O disebut jari-jari. Jadi dapat disimpulkan jari-jari merupakan suatu titik yang menghubungkan antara titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Ya, kita lanjut ke halaman 61, buku siswanya dibuka. Di situ terdapat gambar benda konkret yang berbentuk lingkaran. Apa aja itu? Ada hula hoop, roda, jam dinding, dan juga biang lala. Seperti yang dijelaskan tadi, contohnya itu pada benda roda, itu terdapat dengan jelas titik pusatnya. Terus lebarnya yang paling lebar itu disebut diameter. Selain itu, pada jam dinding, itu kan ada jarumnya. Nah, pusat untuk berputar jarumnya itu disebut titik pusatnya lingkaran. Bisa diamati lagi. Di bawahnya itu masih ada pengamatan dari benda-benda konkret yang berbentuk lingkaran. Ibu kasih waktu untuk kalian menanyakan sesuatu hal yang penting mengenai bangun datar ini. Selain dari penjelasan Bu Guru
dan juga pertanyaan yang ada di buku siswa. Mungkin dari siswa ada yang bertanya atau masih penasaran dengan benda bangun datar lingkaran. Kita ulas materi yang tadi ya. Unsur-unsur lingkaran yang kalian tahu tadi apa aja? Ya, segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran itu disebut apa? Jari-jari. Jari-jari itu yang mana? Ya betul, yang ini ya contohnya, segmen garis yang menghubungkan suatu titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Apa yang gini aja? Tidak ya, ini juga bisa, ini juga bisa. Lalu apa lagi? Diameter. Diameter itu tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter itu membagi dua lingkaran sama besar. Berarti yang mana? Yang ini, betul sekali. Kalau yang ini betul atau tidak? Tidak, kenapa? Karena tidak membagi lingkaran dengan sama besar. Unsur lingkaran yang lain, sudah kalian baca di buku siswa juga ada. Bu guru tunjuk yang ini. Ada yang tahu namanya apa? Busur, betul sekali. Busur itu apa? Garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Selanjutnya ada tali busur adalah segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Maksudnya seperti apa? Seperti yang di buku itu ya, berarti yang seperti ini. Ujung-ujungnya ini pada lingkaran. Di sini boleh, di sini boleh. Selanjutnya, Bu Guru ada gambar seperti ini. Kelihatan ya? Ada yang tahu ini namanya apa? Juring, ya betul sekali. Kok tahu dari mana? Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Busurnya yang mana tadi udah dijelaskan ya. Ini namanya busur, garis lengkung. Jari-jari yang segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Ada dua ya ini jari-jarinya, bukan 3 ya, ada 2. Bisa disimpulkan juring adalah, iya betul sekali. Sekarang kita main tebak-tebakan. Bu Guru akan menunjukkan unsur-unsur yang ada dalam lingkaran ini, lalu yang bisa mengacungkan tangan dan menyebutkan apa namanya. Bisa? Kita mulai ya. Kita mulai dari yang pertama. Bu Guru tunjukkan pakai pensil, nanti yang bisa angkat tangan. Ini namanya apa? Jari-jari. Betul. Ini namanya Titik pusat. terus ini yang membagi dua lingkaran sama besar. Juring. Yang benar. Apa namanya? Iya betul, namanya diameter. Lalu perhatikan. Yang ini namanya apa? Busur. Iya betul, busur. Kalau yang ini namanya apa? Tali busur. Ini tali busur. Terus yang ini yang dibatasi dengan dua jari-jari dan apa ini namanya? Busur. Betul, namanya adalah Juring. Kok pinter toh? Iya. Alhamdulillah. Setelah kalian tahu bangun datar lingkaran itu seperti apa, unsur-unsurnya seperti apa, kalian bisa mencontohkan benda konkret yang berbentuk lingkaran itu apa aja? Jam dinding. Ya, lalu Roda. Terus Kincir angin. angin, apa lagi? Tutup gelas, tutup botol. Pada hari ini, kita sudah mempelajari tentang apa saja? Tentang unsur-unsur lingkaran yang terdiri dari yang pertama, titik pusat, 2, jari-jari, 3, busur, 4, tali busur, dan kelima, juring. Nah, yang pertama, titik pusat itu apa sih? Adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Kedua, jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan suatu titik yang lain pada lingkaran. Ketiga, busur adalah
garis melengkung bagian tertutup pada lingkaran. 4. Tali busur adalah garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Kelima, juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Sebelumnya, buka dulu buku siswa kalian halaman 67. Ayo dibuka dulu. Sudah semuanya? Jika sudah, kerjakan soal yang ayo mencoba di rumah. Besok dikumpulkan. Oke ya? Oke. Dan jangan lupa kalian mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang keliling lingkaran. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Ya, Rani, maju ke depan. Pimpin doa teman-temanmu. Terima kasih, Rani. Silahkan kembali ke tempat. Nah, pesan dari Ibu Guru, kalian harus langsung pulang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.